Di Indonesia, cerita tentang toleransi menjadi salah satu aspek yang paling membanggakan dari keberagaman budaya dan agamanya. Salah satu contoh cerita tentang toleransi di Indonesia adalah kisah persahabatan antara dua anak muda bernama Rani dan Dika. Rani berasal dari keluarga yang menganut agama Islam, sedangkan Dika berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen. Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi ada juga beberapa keluarga Kristen yang tinggal di sana. Rani dan Dika bertemu pertama kali di sekolah. Meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda, mereka cepat menjadi teman dekat karena kesamaan minat dan semangat dalam belajar. Mereka saling berbagi cerita, bercanda, dan belajar bersama, tanpa memperdulikan perbedaan agama mereka. Suatu hari, ketika desa mereka sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, Rani mengundang Dika untuk berkunjung ke rumahnya. Dika menerima undangan dengan senang hati, meskipun sebelumnya belum pernah merayakan Idul Fitri. Ia ingin lebih memahami dan menghormati kebudayaan dan tradisi temannya. Demikian pula, ketika Natal tiba, Dika mengundang Rani dan keluarganya untuk merayakan bersama di rumahnya. Rani dan keluarganya menerima undangan dengan hangat dan ikut serta dengan penuh rasa hormat terhadap perayaan agama temannya. Selama perjalanan persahabatan mereka, Rani dan Dika selalu saling mendukung dan menghargai keyakinan agama masing-masing. Mereka belajar banyak tentang kepercayaan dan tradisi satu sama lain, tanpa menghakimi atau mencoba mengubah pandangan agama mereka. Saat keduanya mulai bertumbuh remaja, desa mereka mengalami beberapa pergeseran sosial dan politik. Namun, Rani dan Dika tetap kokoh dalam persahabatan dan toleransi mereka. Bahkan, ketika ada ketegangan antara kelompok agama di desa, mereka berdua menjadi contoh bagi yang lain tentang pentingnya hidup berdampingan dengan damai dan menghormati perbedaan. Suatu hari, ketika ada peristiwa yang menimbulkan konflik antar kelompok agama di desa, Rani dan Dika berusaha menjembatani kesenjangan dan mencari solusi damai. Mereka berbicara dengan teman-teman mereka dan mendorong dialog antar kelompok yang saling berselisih. Mereka melalui kesabaran dan rasa empati berhasil mampu mengurangi ketegangan dan memulihkan kerukunan di desa. Kisah persahabatan antara Rani dan Dika menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa dan juga sekitarnya. Mereka menunjukkan bahwa toleransi, pengertian, dan rasa saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Meskipun berbeda agama, suku, ataupun budaya, semangat toleransi yang mereka tunjukkan telah membantu memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Oke, kita bertiga akan menjelaskan dari cerita barusan. Iya, dengerin ya guys ya. Betul tuh. Oke, yang pertama aku. Toleransi. Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Dan salah satunya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna penting tentang toleransi agama. Toleransi agama dalam konteks Pancasila dan kewarganegaraan mengacu pada sikap menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan agama, kepercayaan, dan kebudayaan antara individu atau kelompok masyarakat. Hal ini mencakup beberapa aspek penting. Oke, lanjut nak. Oke, aku bakal lanjutin kata Linda tadi. 1. Menghormati kebebasan beragama. Toleransi agama mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama sepanjang tidak melanggar norma-norma hukum dan menghormati hak-hak orang lain. 2. Menghargai keanekaragaman agama. Toleransi agama juga mendorong penghargaan terhadap keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Negara mengakui berbagai agama dan keyakinan, serta menjamin perlindungan dan kesetaraan bagi seluruh pemeluk agama tersebut. Lanjut, nomor 3. Menghindari diskriminasi agama. Dalam semangat Pancasila, diskriminasi berbasis agama dilarang. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam mengakses berbagai fasilitas dan kesempatan, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan mereka. Selanjutnya akan dilanjutin sama Nisa. Oke, seperti yang Nana bilang, sekarang giliranku. Yang keempat, memupuk dialog antar agama. Toleransi agama juga mendorong adanya dialog yang konstruktif dan terbuka antar pemeluk agama yang berbeda. Dengan berkomunikasi dan saling memahami, diharapkan akan tercipta kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.
Yang kelima, membangun persatuan dan kesatuan. Toleransi agama menjadi landasan untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa diajarkan untuk menghargai dan mengamalkan nilai-nilai toleransi agama ini dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga berperan dalam mempromosikan toleransi agama melalui berbagai kebijakan dan program yang mengedepankan keadilan, keberagaman, dan persatuan. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan saling menghargai dalam keberagaman agama dan kepercayaan. Oke, sekian dari kita bertiga. Aku Nisa. Aku Nana. Aku Berinda. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye!